Ya, Nu Aiman. Gimana, Bro? Wawai kabar no, nya cerita. Wah, wai kabar. Gimana, Nu Aiman? Ya, Apalagi yang mau kita bahas nih, Nu Aiman? membahas apa ini? Kita sudah sama-sama mengakui nih, ya kan? Coba semalam nonton nggak saya dengan Gus Wafi? Enggak, semalam enggak nonton nyeruit, acara nyeruit mau puasa. Nggak nonton dia teman-teman. Padahal saya itu memberi kesempatan kepada orang Islam yang nggak puas dengan performa si Wafi semalam. Jadi gini, kalau temanya ini bukti Quran jiplak Bible tidak, karena dalam kata Rasulullah kata ini dalam hadis itu wa antiku anil wahawa illa zikru wahyu yuha. Sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Nabi itu bukan merupakan nafsu melainkan wahyu. Lalu dalam Al-Quran itu zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguannya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, seperti itu. Jadi Al-Quran ini wahyu, bukan Hmm. jeplak menjeplak. Jadi syarat agama itu pertama dia punya Tuhan, kedua Hmm. punya Nabi, ketiga punya kitab. Hmm. Nah, tiga syarat ini mesti terpenuhi, maka itu baru disebut sebuah agama. Kalau dia tidak punya kitab, tidak punya Tuhan, tidak punya Nabi, bagaimana itu akan dikatakan agama? Ormas mungkin. Begini, itu kan klaim-klaim pribadi. Bukan klaim. Begini, saya melihat begini Bro Aiman. Hmm. Saya melihat argumen-argumen orang-orang Islam ini adalah argumen-argumen mengklaim diri sendiri. Contoh, ini misalnya ada orang Islam, saya tanya, Anda Islam? Iya. Kenapa Al-Quran itu benar? Ya karena tertulis di dalam Al-Quran bahwa Quran itu benar. Al-Quran itu dikatakan benar karena dia kalam Ini Allah. logika macam apa? Contohnya Quran karena dia begini loh. dikatakan kalam Al-Quran Allah. itu benar. Begini. Ini logika orang Islam nih. Al-Quran itu benar karena kata Al-Quran, Al-Quran itu benar. No, enggak itu ini apa itu omongan orang yang Kita ngapain asal-asalan. diskusi kalau begini caranya? Jadi gini Bang, ini ya Edis. Eh, Kalau kami orang Lampung nyebut abang tuh kiai, jadi di bawah-bawah ini supaya paham. Jadi gini, kenapa orang Kristen meyakini Bible itu benar? Karena mereka meyakini itu firman dari Tuhan. Kenapa bukan umat Islam seperti meyakini itu. Al-Quran itu Bukan benar? seperti Karena itu. umat Islam meyakini itu firman Allah. Bukan seperti Nah, itu. Gini, sesuatu itu benar ketika sesuatu itu bersesuaian dengan apa yang terjadi. ya betul. Contoh, contoh, contoh misalnya, kalau misalnya si A mengabarkan bahwa telah terjadi gempa, terus dikonfirmasi, benar nggak gempa? Benar. Nah, maka itu menjadi benar. Jadi sesuatu itu benar bukan karena klaim. Semalam kita itu sedang membahas ini ya. Kita sedang membahas mengenai ada di dalam Alkitab seorang nabi namanya Nabi Nathan. Oke, Bahkan oke. Nabi Nathan ini datang menemui Daud. Di Daud mana mana ya? Daud gimana? Daud Kalianda apa Daud mana itu? Maksudnya Daud sang raja. Oh iya, Hmm. kirain Daud Nah, Kalianda. ketika Nathan ini datang menjumpai Daud, karena peristiwa Daud ini mengambil istri orang. Waduh, Iya. Jadi ada seorang prajurit yang sengaja dibunuh oleh Daud dengan cara ditempatkan dia itu di pasukan depan supaya memang mati, karena itu yang diinginkan Daud, karena Daud ingin ambil istrinya dia. hmm. Nah, makanya diutuslah seorang nabi kepada Daud untuk menegur dia. Nah, waktu nabi ini datang, nabi ini membawa sebuah perumpamaan. Umpamanya begini, wahai Daud, ada dua orang dalam suatu kota. Abang
simak ya. Simak ya, supaya kita nggak ngulang lagi. Ada dua orang dalam satu kota, yang seorang ini memiliki sangat banyak kambing domba. Sementara yang seorang lagi, itu hanya punya seekor saja. Pada suatu waktu, si orang kaya yang punya kambing domba banyak ini kedatangan seorang tamu. Tetapi karena dia serakah, dia tidak mau mengambil satu kambing domba punya dia untuk disembelih dikasih tamu yang datang itu. Dia ambil punya orang miskin itu. Kemudian disidangkan itu menjadi hidangan sang tamu yang datang tadi. Nah, mendengar hal itu, Daud itu marah. Sesungguhnya orang tersebut harus dihukum mati karena dia telah berbuat keji. Dan terhadap si orang miskin tersebut harus diberikan kepadanya 4 kali lipat sebagai ganti. Lalu apa kata Nabi Nathan itu? Engkaulah orang itu, Daud. Kamu orang itu adalah kamu. Karena Tuhan telah memberikan kepadamu seluruh istana raja. Tetapi sekarang engkau mengambil istri seorang prajuritmu yang sengaja kau tewaskan. Nah, mendengar hal tersebut tersungkur dan tersujudlah Daud dan menyesal perbuatannya. Nah, itu dikutip dijiplak sama Al-Quran. Mau tahu? Maksudnya Al-Quran menjiplak dari 2 Samuel pasal 12 itu. Bible. Itu yang saya bahas semalam sama Gus Wapi. Nah, Gus Wapi melarikan diri sampai nya berceceran di mana-mana. Lari menceret sampai menceretnya berjatuhan di jalanan. Lari dia tunggang langgang. Nah, tetapi ketika Al-Quran melakukan plagiatisme itu, kita bisa menemukan kenapa Al-Quran bisa melakukan plagiatisme. Saya kasih contoh ayatnya ya. Oke, bukan surat apa banyak. itu? Baik. Kita inikan dulu ya. Sebentar. Kita buka Al-Quran surat Hud ayat yang ke Hud 1 sampai 25. Surat Sad ayat 21 sampai 21 sampai 25. Makasih Bang Tobias, makasih. Nih, saya tampilkan ya di layar ya. Kiai boleh cross check di sana. Ini saya tampilkan di kamera biar teman-teman lihat nih. Surat Sad. Udah ketemu? Kita bandingkan nanti dengan Alkitab ya. Kita bandingkan surat Sad dari berapa ya? Dari 21, dari 21. 21 sampai 25. Oke. Kita buka bandingkan dengan 1 Samuel 2 Samuel 12. Pasal yang ke-12. Nih, teman-teman nyimak ya, nyimak. Dari sini saja kalau kita mau jujur, itu orang akan berbondong-bondong meninggalkan agama Islam. Nah, sambil Kiai buka di sana, ini saya ini kan bacakan di sini nih. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain daripada seekor anak domba betina yang kecil yang dirawat dia sendiri nih. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu tadi dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal tersebut dan oleh karena ia tidak melihat belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu.
Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu, dan seterusnya ya. Nah ini dijiplak sama kitabmu ini. Perhatikan, surat Shad ayat yang pertama. Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar. Nah, kata-kata memanjat pagar ini nanti jadi masalah. Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara. Yang seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan kepada kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nih, sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku, dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Yai, Kiai jujur dulu Yai. Yuk. Melihat sebuah kemiripan? Ya. Oke. Begini Yai, kenapa saya katakan yang di dalam Al-Quran ini menjiplak Yai? Pertama, kalau kita lihat di sini, di dalam surat Shad ayat yang ke-21, oke, yang datang kepada Daud berapa orang di sini? 2 orang. 2 orang dengan cara melompat pagar, betul? Ya. Nah, sementara di dalam Alkitab yang datang kepada Daud ini 1 orang. Dia itu membawa perumpamaan tentang adanya 2 orang. Ngelihat bedanya? Nah, yang dibawakan ini adalah sebuah umpama. Ya kan? Tuhan mengutus Nathan kepada Daud nih. Ada 2 orang dalam satu kota. Yang seorang kaya, yang seorang miskin. Jadi 2 orang ini nggak pernah datang kepada Daud. Karena 2 ini hanya ilusi. Hanya sebuah cerita saja. Sebenarnya itu ingin merujuk kepada dirinya Daud. Nah, sementara yang di dalam Al-Quran betul-betul 2 orang. Nah, kenapa yang saya katakan dalam Al-Quran ini mustahil terjadi? Pertama, 1. Saya balik dulu kamera saya, Yai. Ya, saya balik dulu, Yai. Kita mau pikir yang logis-logis dulu, Yai. Yai, yang namanya raja, nggak usah bicara raja zaman dulu. Raja zaman sekarang dikawal nggak? Ya. Ada pengawal raja nggak? Banyak. Yai, coba lompat pagar. Main ke Thailand. Thailand tuh ada raja, lompat pagar Yai. Besok jenazah dikirim ke Indonesia. Yai. Kasih tahu dulu sama penonton itu, gue dikirim paus dulu. Masa lu aja dikirim paus? Biar orang gimana enggak. Harus pintar dulu. Makasih Bang Median, makasih. Yai, begini. Kalau kita berpikir secara logis, raja zaman dulu itu keadaannya itu lebih dahsyat daripada zaman sekarang. Dulu antar kerajaan itu sering perang. Ah itu makasih Bang Tobias sudah dikasih itu sama Bang Tobias kan. Kasih dulu, apa gua? Dikasih kan gabus. Ya jangan mikirin gitu dulu ya. Gini ya. Dulu antar wilayah itu perang. Majapahit menaklukkan bangsa ini, Sriwijaya menaklukkan bangsa ini. Dulu sama. Dulu perang itu antar wilayah itu sesuatu yang lumrah. Kerajaan satu menaklukkan kerajaan yang lain. Kerajaan satu minta sebuah kepada kerajaan yang lain supaya mereka memberi jatah, supaya aman mereka. Nah sekarang udah ada PBB. Nah karena zaman dulu itu
perang antar kerajaan itu begitu masif, makanya raja itu nggak pernah lepas dari namanya pengawalan. Bahkan Daud itu pernah menulis sebuah mazmur bunyinya begini, seperti pengawal yang merindukan pagi. Makanya pegawai itu pengawal raja itu nggak boleh tidur. Mereka itu sangat rindunya dengan pagi hari. Karena apa? Karena mereka jadi satpam yang nggak boleh tidur, mengawal raja. Raja tidur, mereka duduk di depan gitu, jadi patung bawa senjata. Nggak boleh tidur itu. Bagaimana mungkin ada orang masuk ngelompat pagar nemuin Daud sama Daud diajak ngobrol? Udah belum ya? Kalau udah aku nanggepin. Ya silakan coba tanggap itu. Oke. Jadi dalam tafsir ringkasnya ayat 21 sampai ayat 25 surah Shad ini mengisahkan ujian Allah terhadap Nabi Daud alaihissalam. Jadi dua malaikat muncul di hadapan Nabi Daud dengan memanjat pagar dan mengajukan perkara sengketa harta. Sengketa tersebut melibatkan seorang dengan 99 kambing betina yang menuntut kambing milik orang lain hanya berjumlah 1 ekor. Nabi Daud memutuskan bahwa orang yang memiliki banyak kambing itu berlaku zolim. Namun kemudian beliau sadar bahwa peristiwa tersebut adalah ujian dari Allah. Beliau memohon ampunan dan bersujud kepada Allah dan Allah mengampuni serta memberikan kedudukan yang mulia. Nah, ini sebenarnya ayat ini ibroh, pelajaran bagi umat manusia agar tidak berlaku zolim. Jangan pertanyaan saya ya begini ya. Nabi berbuat zolim, maka Allah pun akan menegur. Jadi dua orang yang lompat ke pagar itu merupakan utusan Allah berupa malaikat. Gitu ya, yang cerdas dikit ya ini. Masa melintir-melintir ayat, Yai. Oke, Yai. Cerdas sebentar. dikit dari sebentar orang dulu itu. Ya. Begini, dari mana kita tahu itu malaikat, Yai? Ya berdasarkan tafsir. Oh, tafsir. Iya. Oke, kenapa mereka harus lompat pagar? Sebentar ya. Kenapa harus melompat? Jadi gini, mengajukan dengan memanjat pagar dan mengajukan. Iya, kenapa mereka harus manjat pagar itu ada apa? Itu poin apa yang ingin disampaikan Al-Quran itu coba? Kenapa? Kalau Nabi Daud itu dijaga oleh bala tentaranya benar, dijaga oleh pasukannya benar, dan dia sangat ketat sekali. Tapi Allah mengirim malaikat yang tidak bisa dilihat. Dan iya, pertanyaannya begini ya, Yai. Ibroh yang harus kita ambil. Nah, kita ngegas terus kita, Kiai. Dan jangan ngegas terus, Wai. Ngegas terus. Yai. Coba yang ingin saya tanyakan, Yai. Bagaimana mereka itu kok harus lompat pagar segala? Ya karena pagar itu dinding daripada rumah. Malaikat jangan kan pagar malaikat. Rumah kiai aja bisa dilompatin sama malaikat. Wah, apalagi cuma iya, kenapa harus lompat pagar? Sebenarnya gini ya. Perkara lompat pagar itu tidak perlu dibesar-besarkan. Yang paling dibesarkan itu isi dari sebuah pelajaran dari peristiwa itu. Sekarang itu begini ya. Keputusannya Daud itu betul nggak? Kita ikutin saja dia ya, walaupun ini sebuah tafsir ya. Oke, malaikat yang masuk ke dalam. Nah, ketika malaikat itu masuk ke dalam, logika apa yang membuat Daud itu mengajak mereka ngobrol? Karena ya, kalau secara nalar itu pasti Daud sudah panggil pengawalnya. Hei pengawal, ada orang masuk istana kerajaan ini. Dan mereka dengan pongahnya berkata, jangan takut, hai Daud. Ini yang diomongin jangan takut nih raja ini. Ibarat kata begini ya. Daud alaihissalam sebentar ya. Ibarat kata Anda lompat istana kepresidenan, tahu kan? Kan di istana presiden ada presiden kan? Anda lompat pagar. Itu kalau Anda ketahuan tentara, itu pasti sudah bolong itu kepala itu. Pasti sudah jadi jenazah itu. Karena udah lompat pagar istana negara. Ini udah pasti diduga sebagai percobaan pembunuhan terhadap presiden. Ya. Nah, ketika Anda lompat pagar, tiba-tiba Anda ketemu di situ dengan presiden. Jangan takut, Pak Presiden. Kira-kira sempat nggak Anda ngomong gitu? Sempat nggak Anda ngomong, hai Presiden, jangan takut.
Sempat nggak ngomong gitu? Jadi Makanya gini, saya kalau bilang malaikat ya, nggak masuk akal cerita yang ada di Quran itu ya. gini, bentar ya, Eh, sedikit aku boleh kan kiai ngomong terus gantian dulu wah, hmm. Vice Bray. Nah, jadi kan itu Nabi Daud alaihissalam itu dia pasti paham siapa yang datang. Dua orang malaikat yang menyerupai manusia dengan melompat pagar tersebut pasti dia sudah aku utusan Allah. Wahai Nabi Daud alaihissalam, aku Nggak ada menyampaikan dia perihal bilang perbuatan begitu dolim ya, yang aku kau utusan Allah. perkatakan. Ah, Secara ya ini singkatnya ngada-ngada seperti aja. itu ya, secara singkatnya seperti itu dia membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kepada Nabi Daud agar tidak berbuat zolim. Saya balik dulu ya. Kezoliman yang Anda lakukan, maka tebusannya dengan mengganti kambing-kambing itu dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya alurnya. Baik, kita tampilkan ya. Kita tampilkan ya. Dan Gitu. adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar? Ketika mereka masuk, jadi benar-benar dua orang ya. Jadi nggak ada di sini dikatakan malaikat ya, nggak ada. Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut. Daud tuh terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, jangan kamu merasa takut. Bayangin nih, dia ngomong sama raja, udah lompat pagar, jangan kamu takut. Yai, kalau nggak percaya Yai, coba lompat istana kerajaan di mana? Oh, di mana ya kerajaannya? Brunei, Yai, main ke Brunei, lompat pagarnya itu, nah, temuin Raja Brunei itu. Setelah sampai di kamarnya, jangan takut. Yai, nggak sempet kita ngomong jangan takut, Yai. Dia pasti, raja itu pasti pengawal, pasti sudah begitu. Nggak, gini, makanya saya bilang ini cerita ini mustahil ini, Yai. Makanya saya bilang, Yai, jujurlah kita. Oke, saya teruskan nih. Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara. Yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi mereka ini minta keputusan dari Daud, tapi caranya ini lancang sekali. Lompat pagar menemui raja ini. Baik, kita lanjutkan. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Terus, Daud berkata, ini baik benar Daud ini, udah lompat pagar ke istananya, dijawab-jawab sama Daud ya. Daud berkata, sesungguhnya dia, maksudnya yang punya kambing banyak tadi itu ya, telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Entah apa nih maksudnya ini. Kalau baca Quran ini agak-agak ada yang ngomong ke sini dia bahas yang lain. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Nah, dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Nah, Yai, keputusannya Daud udah benar belum? Itu sebuah kebenaran. Itu satu peringatan halus buat. Sebentar ya, keputusannya Daud sudah benar belum? Sudah benar. Keputusan apa? Keputusan Nabi Daud sudah benar untuk mengganti kambing dan dia mengakui kesalahannya dan dia bertobat. Sebentar, apa salah Daud? Sebentar, apa salah Daud? Dia kan memutuskan perkara dengan benar. Sesungguhnya dia berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Betul? Berarti Daud kan menyalahkan orang yang punya 99 kambing tadi. Iya. Keputusannya Daud kan sudah benar ini. Betul. Nah, terus dia kok tersungkur sujud dan bertaubat dari mana?
Panyang palambo panyang. Artinya gini, itu teguran dari dua malaikat yang menyamar manusia, mengingatkan kepada Ditegur apanya? Apanya yang ditegur? agar tidak tergesa-gesa dalam memutuskan perkara. Mana di sini tergesa-gesa? Nah, Hidayah. Sehingga Nabi Daud mengakui dan Sagu agau kepada Niko. Allah Subhanahu wa Mana Ta'ala. nggak ada di sini ya? Mana di sini kayak tergesa-gesa mana Itu ya? Wah. Nah, Kedah. Tergesa-gesa yang Ayat ini mana? menjelaskan, Kedah. menyisahkan ya kepada Nabi Daud ya, mengampuni Nabi Daud atas tergesa-gesanya dalam memutuskan perkara. Nah, gitu. Mana tergesa-gesa Kedah. Nah, oke ya. Kita gini saja ya. Saya gini aja ya. Sebentar. Saya bacakan. Saya bacakan gini. Itu perlu ditafsirkan. Ya, makanya begini ya. Makanya begini, sebenarnya kalau kita mau berpikir secara logis ya, ini kita jujur-jujur aja. Ya, kisah itu diambil dari sini ya. Ini di dalam 2 Samuel pasal 12. Terus kalau dua orang manusia itu di situ apa dalam tafsirnya? Malaikat apa orang itu? Baik, saya bacakan ya. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Nathan sama Daud ini memang berteman mereka ini. Ya, baca sebelum-sebelumnya mereka berteman ini. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang seorang miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain daripada seekor anak domba betina yang kecil, dan seterusnya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor domba dari miliknya itu untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu tadi dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar 4 kali lipat. Karena ia melakukan hal tersebut dan karena ia tidak mengenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud. Nah, ini poinnya. Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri kau biarkan ditewaskan oleh Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu untuk menjadi istrimu. Dan seterusnya. Lalu apa kata Daud? Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Jelas? Ini perikop aslinya tuh dari sini. Bukan yang datang 2 orang betulan. Jadi Yai, marilah kita jujur Yai. Inilah penjiplakan yang nyata Yai. Kejujuran itu gini. Memang kita harus jujur dalam berdiskusi. Pertama itu modalnya harus jujur. Ketika diskusi itu tidak jujur, lebih baik tidak berdiskusi. Lalu cara menarasikannya pun harus jujur. Nah, kalau versinya Kiai itu jelas menarasikan ayat suci Al-Quran itu dengan cara menarasikan dari sisi negatif dan framing seolah-olah. Oke, kalau begitu Yai, bagaimana kita bisa yakin bahwa 2 orang yang datang kepada Daud yang melompat pagar itu bukan suatu peristiwa yang tidak terjadi? Karena itu mustahil peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Itu peristiwa Kenapa mustahil? Pertama, 2 orang itu nggak jelas siapa identitasnya.
Ya, Kedua, malaikat. dua orang itu kan asumsi liar, Yai. Jadi gini ya, artinya itu kita harus merujuk kepada tafsir Imam Ibnu Katsir, bagaimana itu diterangkan ayat 21 sampai 25. Ternyata dua orang itu Allah utus manusia yang berbentuk malaikat untuk mengingatkan. Kalau menurut tafsir itu dijelaskan katanya perihal perzinahan Daud. Nah, berarti kalau menurut tafsir makin menyontek lagi, ya. Tafsir kita bacakan tafsirnya. 21 sampai 25 mengisahkan ujian bagi Nabi Daud atas. Oke, baik, kita bacakan tafsirnya ya. Malaikat menyamar menjadi manusia memanjat mihrab untuk meminta keputusan perkara kasus persisahan kambing. Baik. 99 PS 1 ekor. Kita tunjukkan ya. Memang mereka ini sungguh-sungguh nekat yang nyata ini. Saya balikan ya. Kalau kita ngomong ya, kita nggak menggunakan ini ya. Sebentar ini, ya. Ini sungguh-sungguh kebenaran yang nyata ayat Al-Quran ini. Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk teman-teman kita ketahui. Begitu. Kita balik kamera ya. Lihat ya. Iya. Surat Shad ayat 21 sampai 25. Oke, kelihatan ya? Kelihatan? Ya. Oke. Tafsirnya ya. Ntar kita kita hilangin dulu. Tafsir apa itu? Tafsir Ibnu Katsir ya. Oke. Kelihatan ya? Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu, meminta dan seterusnya nih. Para ulama tafsir bukan tafsir Ibnu Idris Tipi bukan ya? Ini loh, Ibnu Katsir, ya ampun ya, saya ini dituduh terus kita. Lanjut ke dalam begini. Oke, lihat. Nih. Perhatikan, kita baca ya. Menurut para ulama tafsir sehubungan dengan ayat ini telah mengetengahkan suatu kisah yang kebanyakan sumbernya berasal dari kisah-kisah Israeliat. Nah, lihat kan? Nah, tidak ada satupun hadis pun dari Nabi yang menerangkannya hingga dapat dijadikan sebagai pegangan. Nah, nggak ada, Muhammad aja nggak tahu ini karena memang yang ambil dari sini. Nah, perhatikan nih. Di sini dikatakan apa? Nih ya. Ia terkejut dan lihat tempat kedatangan ini dan seterusnya. Seorang pun masuk menemuinya tiba-tiba dan seterusnya. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan seterusnya bahwa yang dimaksud karena kamu ngujinya dan seterusnya ya. Kita lihat nih. Menurut suatu riwayat, nih saya bacakan ya. Nih, perhatikan ya. Kita bacakan. Panjang bener nih ya, tafsirnya ya. Panjang ya. Kiai harus cerdas kalau belajar Al-Quran. Kalau belajar Bible mudah. Ya karena baca Quran ini tafsir semua isinya ya. Iya. Karena Al-Quran ini lebih pantas dikatakan kitab tafsir. Kalau Bible bahasa Indonesia langsung paham. Kalau Al-Quran mesti bisa alif-alifan dulu. Kalau kayak nggak hafal alif-alifan gimana mau bener ini memahami Al-Quran. Tapi ini yang mau saya sampaikan ya. Yang mau saya sampaikan ini apa dikatakan di sini ya? Para ulama tafsir sehubungan dengan ayat ini telah mengetengahkan suatu kisah yang kebanyakan sumbernya berasal dari kisah-kisah Israeliat. Nah, jelas? Jelas nggak? Nah itu. Jadi intinya ya yang saya mau sampaikan intinya adalah bahwa apa yang tertulis di dalam Al-Quran tersebut itu mustahil sebagai sesuatu yang bisa kita percaya. Karena apa? Karena itu melanggar yang namanya logika. Pertama, satu. Kalau ada orang masuk menemui raja dengan cara melompat pagar, itu boro-boro dia mau ngomong ya. Dia sudah pasti dipancung karena dia berusaha melakukan percobaan pembunuhan terhadap raja. Yang pertama. Malaikat. Ya, malaikat itu kan asumsi liar.
Ya, yang ngomong itu malaikat siapa? Muhammad dikatakan loh, ini loh. Nih, Muhammad sendiri dia tidak pernah mengatakan apa-apa sehubungan dengan surat ini. Saya balikin ya kamera lagi ya. Aduh, lihat nih ya. Perhatikan nih. Para ulama tafsir sehubungan dengan ayat ini telah mengetengahkan suatu kisah yang kebanyakan sumbernya dari kisah-kisah Israel. Tidak ada satu hadis pun dari Nabi SAW yang menerangkannya. Nggak ada ya. Anda bilang malaikat dari mana? Kenapa nggak Anda bilang gondoruo sekalian? Makanya saya bilang, ini mustahil bisa kita percayai sebagai peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Maka kesimpulannya, ini merupakan kesalahan daripada para penulis Quran tersebut, Yai. Dia mau nulis sebenarnya yang datang kepada Daud itu Nathan seorang diri membawa perumpamaan. Tetapi mungkin karena dia kurang bahasa Ibrani, karena yang disuruh, konon yang disuruh menulis Quran itu adalah Zaid bin Sabit yang baru belajar bahasa Ibrani. Dia ambil yang bagian yang kedua tadi. Sehingga dia masuk datang kepada Daud dengan cara melompat pagar. Nah, kata-kata melompat pagar ini ya, ini didapatkan dari mana? Nah, kemudian mihrab dia masuk menemui Daud. Al-Quran bukan pagar mihrab. Iya, mihrab itu kan artinya pembatas ya. Pembatas. Iya, melompati pembatas. Artinya kan melompati batas. Namanya istana itu kan ada batasnya, ada boundary-nya, ada pagernya. Betul? Betul. Nah, itulah yang dilompati. Nah, bagaimana mungkin orang lompat masuk istana raja itu bisa selamat? Itu malaikat. Yai, sebentar Yai. Kalau Anda lompat masuk istana raja, tujuannya apa? Ya itu kalau manusia tanpa izin jelas akan membuat perlakuan yang tidak benar. Tapi kalau malaikat, tujuannya sudah pasti assassination. Tujuannya pembunuhan terhadap raja. Makanya nggak dia dibiarin hidup ya. Belum tentu juga dia itu ini. Kalau apa tukang sapu sekalipun nggak mungkin dia lompat pagar ya. Kalau ya bayangin ya, nggak usah raja ya, nggak usah raja, nggak usah raja. Yang kecil-kecil aja. Contoh apa sih contohnya? Kapolres atau kepala ini. Kalau TNI itu apa? Markas TNI itu apa namanya? Apa namanya teman-teman? Kalau kalau wilayah kabupaten kan punya Polres. Nah kalau kabupaten di TNI itu apa namanya? Dandim misalnya. Nih, bayangin ya, ada kodim, ya rumah kodim itu kan dijaga itu sama pengawal. Anda lompat ke situ ya, wah meninggal. Pasti sama penjaga itu pasti ditembak mati ya, karena itu sudah pasti percobaan pencelakaan. Apalagi raja ya, raja dia ya. Nah kita lompat istana raja, lompat pagar tetangga saja kamu digebuk sama orang. Apalagi ini lompat ke rumahnya raja. Orang yang dilindungi super ketat. Aduh, gimana kita mau percaya sama cerita-cerita begini ya? Tadi sudah saya sampaikan terkait dua orang itu utusan dari Allah berupa malaikat yang menyamar jadi manusia. Asumsi liar itu ya. Nabi Daud, agar Nabi Daud jangan tergesa-gesa untuk memutuskan sebuah perkara. Jadi Nabi Daud pun mengakui dan sehingga dia bertobat dan bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada dia bertobatnya di situ karena tergesa-gesa ya. Itu kisah pelajaran yang wajib kita ambil. Itu sebenarnya kisah yang wajib kita ambil ibrohnya, baik dalam Al-Quran. Di mana di situ Daud menyesal karena dia tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam memutuskan perkara. Nah, itu teguran dari bukannya, Yai.
Daud menyesal bukan karena tergesa-gesa. Daud menyesal karena dia numpain air minumnya tadi. Dia menyesal karena dia nggak sengaja nendang air minumnya orang itu. Itu menyesal. Jadi itu ya. Jadi gini, sebelumnya aku miyoh aja, woi. Kagak miyoh. Sakit teling, nahan miyoh. Jadi gini ay, artinya itulah kitab Al-Quran, sebuah kebenaran yang bisa diuji dengan akal dan pikiran yang sehat. Nah, berbeda dengan Bible. Bible itu kontroversi. Ayat Bible satu dengan Bible yang lain bertentangan. Bagaimana manusia dipaksakan menjadi Tuhan. Oke, ay, salam sehat dari Tanah Lampung. Assalamualaikum. Ya udahlah, ya. Salam teman-teman Lampung. Jadi teman-teman sekalian ya, itu tetangga saya dia tuh ya. Lihat nih teman-teman. Dari mana lah jalan ceritanya Daud menyesal karena tergesa-gesa? Dari mana? Dan Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang berserikat itu sebagian berbuat zalim kepada yang lain. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia mana di sini meminta ampun karena tergesa-gesa. Kalau yang nggak ada di sini ya bilang aja Daud menyesal karena dia tidak sengaja menumpahkan air minum orang itu. Makanya Gus Wapi teman-teman, gara-gara ini semalam itu lari dia tunggang langgang ya.